Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Yublina Yakudanga dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, program studi ilmu hukum dengan NIM 1320027. Jadi teman-teman, ini merupakan video yang ketiga dalam pemenuhan tugas mata kuliah Kapita Selekta Sumba. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan jenis usaha di sekitar tempat tinggal yang menggunakan produk lokal. Jadi usaha yang saya ambil di sini adalah usaha yang berkaitan dengan tenun ikat berbasis pewarna alam di Kabupaten Sumba Timur, terlebih khusus di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Umalulu. Nah, jadi teman-teman berbicara mengenai tenun ikat ini, maka saya akan terlebih dahulu membahas sumber daya alam yang digunakan. Nah, jadi teman-teman, jenis tumbuhan atau sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber pewarna alam yang paling utama ada 5 jenis tumbuhan. Yang pertama adalah tanaman Indigofera tincorea. Nah, Indigofera tincorea ini kita kenal dengan tanaman nila. Nah, jadi teman-teman, pengrajin kain tenun ikat di Sumba Timur menggunakannya sebagai bahan utama pewarna biru dalam pewarnaan kain tenun ikat dan menambahkan abu dari berbagai akar tanaman untuk perekat atau pengikat warna. Nah, jadi teman-teman, tanaman nila ini dipungut oleh pengrajin di kebun maupun di padang yang tumbuh secara alami. Tinggi atau ukuran tinggi dari tanaman nila ini bervariasi, mulai dari 1 meter hingga mencapai 3 meter tingginya. Nah, secara alami jenis-jenis Indigofera atau tanaman nila ini tumbuh di daerah terbuka dan yang terkena dengan sinar matahari. Itulah tumbuhan yang pertama yang merupakan sumber daya alam. Masuk pada tumbuhan yang kedua atau sumber daya alam yang kedua adalah tanaman mengkudu, di mana di sini akar mengkudu atau Morinda citrifolia dipungut oleh pengrajin dari pohon yang tumbuh di padang-padang secara alami. Jadi tanaman ini tumbuh berupa perdu atau pohon kecil yang bengkok-bengkok dengan tajuk merunjung, tingginya sekitar 3-10 meter, memiliki akar tunggang yang tertancap dalam, dan pepangannya itu ada yang berwarna keabu-abuan, coklat keabu-abuan atau coklat kekuning-kuningan. Nah, jadi teman-teman, mengkudu ini mengandung akarnya itu mengandung bahan pokok pewarna morinda yang merupakan bentuk hidrolisis merah dari glikosida moridin. Nah, konsentrasinya itu mencapai 0,25 sampai 0,5% dari bobot basa pemangan akar morinda yang umurnya 3 sampai 5 tahun. Masuk pada tanaman yang ketiga adalah jenis tumbuhan loba. Nah, jadi loba ini perawakannya itu perawakan perdu atau pohon kecil, tingginya sekitar 9 sampai 22 meter. Nah, jadi tanaman loba ini mengandung sejumlah besar aluminium yang berfungsi sebagai mordan atau garam logam untuk bahan pengikat dalam pewarnaan kain. Nah, penggunaan ini sebagai mordan memiliki kelebihan diantaranya yaitu hasil pewarnaannya itu tidak luntur. Penyerapan warna oleh bahan katun juga lebih besar sehingga warna yang dihasilkan itu terlihat sangat terang. Nah, itulah kelebihannya. Masuk pada sumber daya alam yang keempat adalah kemiri. Jadi teman-teman, kemiri ini berupa pohon besar, tingginya mencapai 40 meter. Perpajangannya itu berwarna abu-abu dan sedikit kasar. Nah, perbanyakan kemiri ini dilakukan dengan menggunakan bijinya. Dan produksinya itu berkisar sekitar 30-80 kilo atau rata-ratanya itu 55 kilo per pohon dan per tahunnya. Nah, jadi teman-teman, pada kerajinan tenun ikat di Sumba Timur, daging buah kemiri digunakan sebagai bahan campuran dalam pewarnaan sebagai penguat dan pengawet warna tersebut. Nah, masuk pada sumber daya alam yang terakhir yaitu dadap. Dadap teman-teman, ini menyebar secara alami di daerah pantai, terutama yang dekat dengan muara sungai. Pohon ini tumbuh baik di daerah yang lembab dan setengah kering. Nah, jadi teman-teman, dadap ini memiliki tinggi sekitar 15-20 meter dan diameternya itu sekitar 40 cm. Bunganya itu berwarna merah dan memiliki buah polong
yang berukuran panjang sekitar 10 sampai 25 meter. Nah, jadi teman-teman, kulit batang dari tanaman ini berperan dalam pewarna dan pelembut kain. Nah, itulah yang merupakan sumber daya alam dalam pembuatan kain tenun ikat ini. Nah, masuk pada poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan tenun ikat tersebut. Nah, jadi teman-teman, pembuatan kain tenun ikat di Sumba Timur itu awalnya menggunakan bahan dasar benang kapas yang dipintal sendiri secara manual oleh pengrajin. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, pemintalan benang ini menggunakan mesin dan semakin berkurang populasi pohon randu yang awalnya tadi itu sebagai penghasil kapas. Nah, hingga pada saat ini teman-teman, pengrajin tenun ikat tersebut pun menggunakan benang pintal ini menggunakan benang pintal mesin sebagai bahan dasar dari pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur. Nah, hingga proses produksinya juga lebih cepat. Nah, oleh karena itulah teman-teman, proses produksi kain tenun ikat di Sumba Timur itu dimulai dengan kegiatan menggulung benang, kemudian dilanjutkan dengan merentangkan benang atau yang disebut dengan pamening dan mengikat benang. Pada zaman dahulu teman-teman, benang yang diikat menggunakan oleh tali kalita yang dipakai dari pohon gewang. Namun saat ini karena seiring berjalannya teknologi, sebagian pengrajin itu beralih ke tali rafia karena mereka menganggap bahwa tali rafia tersebut mudah diperoleh atau dibeli dengan harga yang sangat terjangkau. Benang yang sudah diikat itu siap untuk dicelup dan diwarnai dengan warna alam. Nah, sampai saat ini juga teman-teman, warna yang banyak digunakan oleh pengrajin Sumba Timur itu adalah warna hitam, warna biru, dan warna merah. Nah, sebagian pengrajin juga memungut dan memproses bahan pewarna atau menyediakan cairan pewarna untuk mencelupkan benang yang sudah diikat secara langsung. Nah, teman-teman, selain itu juga sebagian lainnya menggunakan jasa orang lain yang berprofesi sebagai pemungut atau pencelup. Jadi teman-teman, mereka memberikan melalui jasa tersebut mereka membayar sejumlah upah kepada orang lain. Nah, setelah benang dicelup, dijemur di bawah atap sampai kering dan benang siap untuk ditenun sesuai dengan motif yang sudah dibuat atau disediakan. Nah, teman-teman, selain itu juga dalam kegiatan menenun dapat juga dilakukan sendiri oleh pengrajin atau anggota keluarganya, namun pula menggunakan jasa buruh tenun atau menggunakan jasa orang lain. Teman-teman, itulah proses pengolahannya. Nah, masuk pada poin yang ketiga yang akan saya bahas adalah nama produknya. Nah, jadi di sini ada 3 jenis produk kain tenun ikat yang dihasilkan, yaitu selendang dengan rata-rata ukuran sekitar 1 kali 0,6 meter. Kemudian yang kedua adalah sarung atau lau dengan ukuran 2 kali 1 meter. Dan yang ketiga adalah kain atau hinggi dengan ukuran 3 kali 1,5 meter. Jadi teman-teman, itulah bahasa-bahasa lokal yang dipakai seperti hinggi dalam busana adat pria yang berbentuk 4 persegi panjang yang terdiri atas hinggi kawuru atau kain biru dan hinggi kombu atau kain merah. Nah, busana adat ini untuk wanita disebut sebagai lau atau sarung. Sedangkan selendang mereka pakai oleh pria dan wanita yang diselempangkan di pundak mereka. Nah, itulah yang menjadi produknya. Nah, adapun makna dari setiap produk yang dihasilkan tersebut didasarkan pada motif yang terdapat pada kain tenun ikat tersebut. Nah, setiap motif itu berbeda-beda yang menjadi maknanya. Nah, masyarakat Sumba ini percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan sebagai simbol atau nilai kehidupan manusia. Nah, misalnya motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan dan kebangsaan karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Nah, adapun motif lainnya teman-teman seperti buaya dan naga yang menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Adapun motif ayam melambangkan kehidupan wanita dan motif burung yang umumnya mereka pakai adalah kakatua yang melambangkan persatuan. Nah, adapun motif lainnya seperti motif manusia atau tau dianggap sebagai penolak kejahatan. Nah, itulah motif-motif yang dipakai oleh masyarakat pada saat itu. Adapun motif tengkorak atau andong
tahu itu merupakan simbol keberanian, kepahlawanan, dan kemenangan. Nah, itulah yang menjadi simbol-simbol yang dipakai, dan bahkan bukan hanya itu saja teman-teman, masih banyak sekali motif-motif yang dipakai oleh masyarakat Sumba dalam proses pembuatannya. Adapun proses mendesain yaitu diperlukan sebagai alat bantu dalam proses menciptakan produk tenun ikat yang baru. Nah, jadi teman-teman, corak desain yang dibuat dengan cara ikat lungsing itulah yang dipakai oleh masyarakat Sumba. Adapun keunikan dari desain yang diciptakan adalah suatu karya yang mencerminkan unsur-unsur yang erat hubungannya itu dengan unsur kebudayaan, pemujaan para leluhur, dan memuja keagungan alam pada saat itu. Nah, jadi teman-teman, dalam mendesain tenun ikat Sumba Timur itu dilakukan dengan merancangkan motif tenun tersebut terlebih dahulu. Kemudian ketika selesai dirancang, mereka mengaplikasikannya pada pamening, istilah Sumbanya, atau benang yang sudah direntangkan tersebut yang siap untuk ditenun sehingga menjadi suatu produk. Nah, jadi dalam mendesain itu digunakan motif-motif yang menarik dan berbeda-beda sehingga setiap produk ini memiliki nilainya, nilai estetik dan nilai kegunaan lainnya yang diminati oleh konsumen dan pelanggan, teman-teman. Nah, adapun cara penjualan dari produk tersebut yaitu secara online maupun offline, serta adapun rancangan penjualannya. Nah, saat ini persaingan usaha itu para pengrajin tenun ikat itu tidak hanya dilakukan melalui pemasaran proses produk online atau secara bertemu langsung, tetapi juga melalui pemasaran online yang merupakan strategi pemasaran baru yang berbasis media digital atau internet, karena masyarakat seperti yang kita ketahui bersama pada saat ini lebih menggunakan perangkat-perangkat pintar yang berbasis digital. Nah, kalau secara offline teman-teman, penjualannya itu dilakukan dengan memajangkan produk melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, selain itu juga penjualan juga dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti pasar dengan berani menyapa atau menawarkan kepada pelanggan untuk membeli barang atau produk tenun ikat tersebut. Nah, selain itu juga teman-teman, pada penjualan offline juga dapat dilakukan dengan membangun sebuah bangunan atau rumah yang dijadikan pusat atau galeri, tempat di mana kain tersebut dipamerkan, dipajang dan dilihat oleh para pengunjung seperti wisatawan. Nah, selain itu juga teman-teman, dalam penjualan offline juga dapat dilakukan dengan berjualan keliling, dengan masuk keluar suatu tempat atau daerah untuk menawarkan produk-produk tersebut. Nah, jadi itulah cara-cara penjualan produk tenun ikat tersebut, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sedangkan penjualan yang dilakukan secara online yaitu penjualan yang dilakukan di mana antara pihak pembeli dan pihak penjual melakukan komunikasi secara online mengenai suatu produk, yaitu dalam hal ini tenun ikat yang akan diperjualbelikan. Nah, jadi tenun ikat itu dapat diposting atau menguploadnya melalui platform marketplace, sehingga orang yang mengakses aplikasi Facebook dapat menggunakan platform tersebut untuk mencari produk yang diinginkan. Nah, selain itu juga teman-teman, dalam penjualan secara online juga dapat juga dengan menguploadnya melalui postingan atau story Facebook atau WhatsApp serta Instagram untuk dilihat oleh publik. Nah, jika hal itu juga selain hal itu juga, maka dapat juga dilakukan dengan melakukan di mana para penjual menghubungi para pengakses media sosial melalui chat dengan menawarkan barang-barang tersebut. Dalam hal ini kain tenun ikat untuk dibeli oleh pelanggan. Nah, jadi teman-teman, itulah sistem penjualan yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Timur dalam memamerkan apa yang menjadi kekayaan budayanya, dalam hal ini kain Sumba Timur yang menggunakan produk-produk lokal. Itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Shalom.